Yang keempat, kelanjutannya. Lanjutan dari taufik adalah nikmatnya beribadah. Jannatun. Ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Tidak ada kehidupan yang baik kecuali illa fil jannah, kata tidak ada kehidupan yang baik ya kecuali di surga. Surga apa? Surga di dunia ini apakah ada? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan bahwa di dunia ini ada satu surga, kata beliau. Ucapan ini dimiliki oleh murid beliau itu Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di dunia ini ada surga yang mana, kata beliau, siapapun orang yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka susah bagi dia memasuki surganya Allah di akhirat. Apa surga di dunia itu? Surga di dunia adalah nikmatnya ibadah manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang manusia akan bisa merasakan nikmatnya surga Allah di akhirat ketika dia bisa menikmati ibadah dia di dunia ini. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis sahih riwayatnya Imam Bukhari menyampaikan, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Dzaqa ta'mal iman. Seorang manusia akan merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Kapan itu? Satu, man radhiya billahi rabba. Siapa mereka? Satu, orang yang ridho Allah sebagai Rabb yang dia taati. Totalitas ridho. Apa itu ridho? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan qubulul ahkami bil farh. Ridho itu menerima semua ketetapan Allah Ta'ala dengan kegembiraan. Ketetapan Allah ada dua macam. Satu, ajaran Islam, apapun bentuknya. Ini bagian pembicaraan kita, poin yang ketiga. Apapun bentuknya. Yang kedua, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takdir-takdirnya Allah di dunia ini, terutama takdir yang tidak baik. Maka kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali ketika dia mati dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh orang berburuk sangka kepada Allah itu kezaliman manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima semua ketetapan Allah Ta'ala, baik itu ajaran Allah, perintah atau larangan Allah, apapun, dengan kegembiraan. Dan menerima takdir-takdir Allah Ta'ala yang tidak baik, terutama dengan kegembiraan. Satu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ditanya oleh seseorang, "Ya Amirul Mukminin, apa perkara yang paling Anda rindukan di dalam kehidupan dunia ini?" Maka Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjawab, perkara yang paling aku rindukan di dunia ini adalah menunggu dan menikmati takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba. Yang kedua, bil islami dina. Yang kedua, seorang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang ridho Islam sebagai aturan kehidupan yang dia ikuti dan dia taati. Dia tidak pernah marah apapun yang ditetapkan Islam atas dirinya, meskipun itu terkait dengan penghidupannya. Kenapa kok sampai Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan hubbul ansor minal iman? Mencintai kaum ansor itu bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, rupanya dari setianya orang-orang ansor kepada ajaran Islam, kepada putusan Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikisahkan dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Belum menceritakan, ja'a rajul min umumati, suatu saat datang seorang laki-laki anak pamanku mendatangi para sahabat Ansor yang sedang berkumpul. Waktu itu orang-orang Ansor radhiyallahu anhum adalah orang yang pekerjaannya sehari-hari adalah bercocok tanam. Mereka adalah petani kurma, karena memang wilayah Madinah wilayah yang relatif subur dibanding dengan wilayah-wilayah lain di wilayah padang pasir. Kemudian orang-orang Ansor ini sejak nenek moyang mereka ketika mereka panen, maka mereka panennya dengan cara dijual dengan cara muhaqalah. Muhaqalah itu ijon lah kalau bahasa kita. Ditebas ketika pohon itu, mohon maaf, ketika buah itu muda masih ada di pohon, belum dipetik, tidak ditimbang, kemudian dibeli. Hanya bedanya kalau muhaqalah itu dibeli dengan menggunakan buah yang sudah matang, kira-kira begitu. Ini perjualan dengan cara yang gharar jelas. Pasti ada pihak yang terzalimi, entah pemilik buah, entah orang yang membeli.
Nabi Muhammad SAW hijrah datang ke Madinah, kemudian Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul cara berdagang begitu diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena gharar tadi itu. Nah, kisahnya sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, anak pamannya beliau itu datang ke tempat orang-orang Ansor dan mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in anfa'u lana. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengharamkan kita sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Bahasa para sahabat tidak mengada-ada. Bayangkan kalau misalkan peristiwa itu terjadi hari ini, geger masyarakat. Apa yang dikerjakan orang-orang Ansor? Mereka taat. Fawajadna anna tawa'iyallahi wa rasuli anfa'u lana, dan kami dapatkan ketaatan kami kepada Allah dan Rasulnya jauh lebih bermanfaat. Ini ujian besar, tapi rupanya orang-orang Ansor ridho dengan Islam. Wabil islami dina, mereka ridho Islam sebagai aturan kehidupan yang mengikat mereka sehari-hari. Bayangkan, Rasul kita pendatang. Orang pendatang datang ke satu wilayah, kemudian pendatang ini mengharamkan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh orang yang tinggal di wilayah itu selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sejak nenek moyang mereka. Tidak cukup itu. Yang dilarang oleh pendatang itu adalah perkara yang menjadi penghidupan mereka sehari-hari, bayangkan. Tetapi apa yang dikerjakan oleh orang Ansor? Mereka patuh kepada apa yang ditetapkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Maka betul kata Rasul kita, hubbul ansor minal iman. Mencintai orang-orang Ansor itu bagian dari keimanan kepada Allah. Kenapa? Karena setianya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan wabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulah. Orang akan merasakan manisnya iman ketika dia ridho Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang dia harus taat mutlak. Di dalam kisah lain disebutkan para sahabat Ansor lagi pada waktu peristiwa pembagian harta rampasan perang di perang Hunain. Setelah Fathu Mekah, kaum muslimin bersama dengan 3.000 orang tulako bergabung, kemudian mereka berhadapan dengan Bani Hawazin di dalam perang Hunain yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Modal yang dipakai oleh Rasul untuk memenangkan kaum muslimin bukan 13.000 orang, ya sahabat-sahabat setianya Rasul. Diperkirakan sekitar 120-an orang atau 150 orang yang akhirnya bisa mengalahkan yang lain kocar-kacir. Tetapi begitu perang Hunain selesai, Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Syekh Sofiur Rahman di dalam Rohikum Mahtum menyebutkan Nabi Muhammad mendapatkan harta ghanimah itu 24.000 ekor unta dan 40.000 ekor domba di antaranya itu. Putusan Nabi Muhammad memberikan kepada orang-orang tulako yang ketika perang mereka kocar-kacir itu, ketika kaum muslimin menang, maka orang-orang ini mendapatkan setiap kepala dapat 100 ekor unta dibawa pulang kembali ke Mekah. Sedangkan orang-orang Ansor yang menjadi tulang punggung bertahannya Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang Muhajir yang jumlahnya sekitar 124 orang di sekitarnya Rasul itu ketika pulang paling mereka mendapatkan 1 ekor kambing, bahkan ada yang tidak dapat apa-apa, itu dibagi oleh Rasul untuk para tulako itu. Ketika peristiwa ini terjadi, kemudian para sahabat, terutama sahabat-sahabat terdekatnya Rasul, sahabat Muhajir, Abu Bakar, Umar dan lain-lain melihat tidak nyamannya para sahabat Ansor, disampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Maka kemudian Rasul kita mengumpulkan sahabat Ansor radhiyallahu anhu di dalam satu ruangan. Kemudian Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, kira-kira belum menyampaikan, wahai orang-orang Ansor, aku mendengar engkau mengatakan begini-begini. Kira-kira para sahabat Ansor tidak puas dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul. Kemudian Rasul kita menyampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor, wahai orang-orang Ansor, mana yang engkau pilih? Orang-orang itu, orang-orang tulako itu pulang ke rumah mereka, ke kota mereka dengan membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang ke kota kalian dengan membawa Nabi kalian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Ansor kemudian menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, kami ridho dengan putusan panjenengan.
contoh dari orang-orang Ansor. Orang akan merasakan manisnya iman kapan? Ketika dia rela Rasul kita Muhammad SAW sebagai tokoh yang dia jadikan sebagai panutan dalam semua sisi kehidupan dan semua putusannya ditaati. Ketika orang tidak memiliki 3 perkara ini, ya dia tidak akan merasakan manisnya iman. Semoga Allah memberikan kita manisnya iman. Ini hayatan thayyibah.